Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injil waz Zabur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yusrahu Allahu lana bihas sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara seiman dimanapun berada, pada saat ini dari studio dakwah Majelis Ulama Kota Pematang Siantar, kami menyapa saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan aktivitas sebaik-baiknya dan senantiasa dalam ridho ilahi. Pada saat ini, waktu yang singkat ini, kami ingin menyampaikan judul ceramah yang berjudul Gembira dengan Datangnya Ramadan. Para penonton sekalian, saya yakin kita sering mendengar doa daripada ustadz-ustadz, guru-guru kita di berbagai majelis taklim, pengajian maupun masjid. Ketika masuk bulan Rajab, ada doa yang sering dilantunkan, yakni Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada dalam pelukan suasana bulan Ramadan. Maka wajarlah kita bergembira. Kenapa? Doa-doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada kesempatan ini dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita sesuai dengan firman Allah yang kami bacakan pada iftitah tausiah ini, yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 183, yang dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Bertakwa termasuk dambaan setiap muslim. Maka bulan Ramadan telah memasuki kita, atau kita sudah berada di bulan Ramadan. Bahkan sebelum bulan Ramadan juga kita sudah bergembira, karena ada berbagai hal yang perlu kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhulil Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira atas kedatangan bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Coba kita bayangkan, masih gembira kita, senang hati kita. Rasulullah sudah memberi sebuah pengakuan, tentunya hal yang menyenangkan bagi kita. Gembira kita datang Ramadan, Allah mengharamkan jasad kita masuk neraka. Tentunya hal ini tidak akan bisa kita peroleh demikian saja,
Maka mari kita perhatikan sebenarnya apa saja yang menggembirakan kita di bulan Ramadan itu. Seperti sudah sering kita dengar, bulan Ramadan itu penuh berkah dan rahmat, sehingga pahala diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan ibadah sunat sama dengan melaksanakan sunat yang wajib. Demikian juga tentunya kalau yang wajib diganda-gandakan pahalanya. Kemudian disebut dia juga bulan pengampunan. Mohon kita supaya kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, banyak dosa yang kita perbuat setahun yang silam, maka di bulan Ramadan inilah kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan pembebasan dari api neraka, di mana pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Bahkan kalau kita mau jujur dalam kehidupan ini, manakala kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, misalnya tidur pun bisa menjadi ibadah. Artinya tidur orang yang berpuasa sama dengan dapat pahala. Tapi artinya juga tidak tidur selama-lamanya selama puasa. Ada aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, demikian juga tentunya pada kesempatan itu banyak peluang-peluang untuk memperoleh pahala yang nilainya luar biasa. Misalnya kalau kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, ini barangkali juga kalau kita perhatikan di beberapa tempat ada terkadang kecenderungan tadarus Al-Quran itu berlomba berkhatam Al-Quran. Padahal seharusnya bukan begitu. Tadarus itu artinya saling mengajari. Maka sebaiknya tak usah pun khatam Al-Quran, tapi kalau kita saling mengajari di dalam bulan Ramadan terhadap Al-Quran itu artinya nilai cara kita belajar membaca Al-Quran itu sudah lebih baik dari tahun ke tahun. Tidak begitu-begitu saja terus-terusan hanya berlomba khatam. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini suasana Ramadan itu secara ukhrawi, secara duniawi juga menyenangkan. Banyak orang-orang yang bergembira dengan datang Ramadan. Misalnya contoh kecil, tukang kue banyak pelanggannya yang akan memesan. Mobil-mobil rental sudah mempersiapkan barangkali segala kendaraan untuk tour dan lain sebagainya. Demikian juga tidak kalah pentingnya sebahagian para ustadz-ustadz merasa senang banyak barangkali job-job yang akan diterima di bulan Ramadan ini. Sehingga tidak risau lagi mau mudik dan lain sebagainya. Karena akan diperhitungkan dan lain sebagainya. Dan tentunya juga banyak lagi nilai-nilai tambah. Sehingga tanpa kita sadari juga kegembiraan kita itu juga menambah rezeki di bulan Ramadan itu. Kenapa? Banyaknya perekonomian yang berputar. Kalau kita hitung-hitung barangkali berapa orang yang mudik, berapa biaya yang dikeluarkan, itu semua peredaran uang yang menurut catatan beberapa pakar sampai triliunan setiap tahun nilai-nilai uang itu beredar yang menggerakkan perekonomian rakyat. Nah, tentunya kita harus bergembira. Bergembira tidak hanya mengejar dunia, tapi pergunakanlah akhirat. Dan supaya kita sungguh-sungguh, demikian juga memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir yang kita lalui, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian barangkali penyampaian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita bergembira menyambut Ramadan ini, karena bagaimanapun kegembiraan kita itu akan memberikan kebaikan bagi kita. Dalam arti kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan segala amaliyah kita, terutama tentunya mari kita membuka hati untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah Ramadan. Mari kita perbanyak juga sedekah sehingga mempunyai dampak terhadap saudara-saudara kita. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. InsyaAllah pada waktu yang akan datang ke depan kita akan ketemu lagi. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaat bagi kita sekalian. Marilah betul-betul kita bergembira dengan datang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia dan barokahnya kepada kita sekalian, sehingga kita kembali nanti di Idul Fitri sudah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.